Cerita ini sungguh luar biasa. Sebuah memori kelam dari tahun 60-an yang memadukan ketakutan nyata dengan suasana kampung yang masih murni dan berpenghuni. Bayang-bayang di persimpangan sunyi. Tahun 60-an, di sebuah kampung yang masih dikepung hutan lebat, kegelapan bukanlah sekadar absennya cahaya, melainkan selimut bagi hal-hal yang tak terlihat. Malam itu, rintik hujan turun tipis, membawa aroma tanah basah dan hawa dingin yang menusuk tulang. Ibu, yang saat itu masih remaja, berdiri mematung di persimpangan jalan. Ia sedang menunggu kepulangan bapaknya. Sebuah rutinitas yang biasanya biasa saja, namun malam ini terasa berbeda. Ada kegelisahan yang merayap di tengkuknya. Suasana sunyi. Hanya ada suara gemercik air dan desau angin di antara pepohonan. Perasaan tidak enak itu semakin kuat, hingga ibu memutuskan untuk menyerah dan pulang. Baru beberapa langkah berjalan, sebuah dorongan aneh memaksanya untuk menengok ke belakang. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, hanya beberapa jengkal darinya, berdiri sesosok makhluk setinggi bahunya. Tubuhnya berwarna putih pucat yang ganjil, namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Ia memiliki moncong panjang yang meruncing, menyerupai anjing, namun berdiri tegak dengan aura yang sangat jahat. Sosok itu hanya diam, menatapnya dalam remang hujan. Tanpa jeritan, ibu memacu langkahnya. Kakinya gemetar, namun ketakutan memberinya kekuatan luar biasa. Ia berlari membelah jalanan berlumpur sepanjang 200 meter yang terasa seperti ribuan kilometer. Di belakangnya, ia bisa merasakan sesuatu itu terus membuntuti. Tanpa suara langkah kaki, hanya kehadiran dingin yang mengejar. "Mak, buka pintunya, Mak." Ibu menggedor pintu rumah sekuat tenaga. Saat pintu terbuka, ia jatuh tersungkur di depan nenek. Napasnya tersengal, air matanya tumpah, menceritakan sosok moncong putih yang baru saja hampir merenggut kewarasannya. Tak lama kemudian, kakek pulang dengan wajah heran. "Kenapa kamu tidak nunggu bapak di simpang tadi?" tanyanya. Setelah mendengar cerita ibu, wajah kakek berubah pucat. Ternyata, di jalan yang sama, kakek juga ditegur oleh malam. Ia berpapasan dengan seorang wanita yang menggendong bayi di tengah hujan rintik. Sebagai orang tua yang iba, kakek menyapa, "Nak, mau dibawa kemana anakmu hujan-hujan begini?" Wanita itu tidak menjawab. Ia terus berjalan dengan gerakan yang kaku. Kakek sempat terpaku, memperhatikan punggung wanita itu yang perlahan-lahan berbelok, bukan menuju pemukiman, melainkan masuk jauh ke dalam kegelapan hutan yang tak tertembus. Malam itu, rumah mereka seolah dikepung oleh kejanggalan. Saat semua sudah mencoba memejamkan mata dalam suasana mencekam, adik ibu terbangun karena haus. Di bawah temaram lampu minyak yang bergoyang ditiup angin, ia melihat pintu depan terbuka lebar. Di teras rumah, dalam kegelapan yang pekat, ia melihat sosok nenek sedang duduk tenang sambil menyulam. "Mak, masuk. Sudah tengah malam," tegur adiknya. Sosok itu tetap diam. Tangannya terus bergerak seolah sedang menarik benang yang tak terlihat. Dengan rasa kantuk yang masih menggelayut, adiknya kembali ke kamar. Namun, saat ia melangkah masuk, darahnya mendadak terasa membeku. Di atas tempat tidur, di bawah selimut, ia melihat nenek sedang tertidur pulas dengan napas yang teratur. Bulu kuduknya berdiri hebat. Ia terdiam kaku di ambang pintu, menyadari satu kenyataan pahit. Lalu, siapa yang sedang duduk menyulam di teras depan tadi?
Apakah penulisan ini sudah cukup mewakili kengerian yang dialami keluarga Anda dulu? Jika Anda ingin saya fokus pada bagian tertentu, seperti detail makhluk moncong putih itu, silahkan beritahu saya.